Sikro miler. Kula nuwun sedayanipun Sigro Milir kembali hadir. Apa kabar? Semoga selalu sehat. Video kali ini meneruskan video sebelumnya, yaitu perjalanan dari Tugu Jogja menuju wisata alam Ledok Sambi. Kali ini saya akan mengantar sederek sekalian yang ingin menuju objek wisata Kaliurang, tepatnya daerah Telogo Putri atau air terjun Telogo Muncar. Karena dalam video sebelumnya saya sudah berada di Ledok Sambi, jadi untuk perjalanan kali ini saya akan start dari area parkir objek wisata alam Ledok Sambi. Jika ada yang ingin start dari pusat kota Jogja, tepatnya dari Tugu Jogja, bisa dilihat kembali video saya tentang perjalanan dari Tugu Jogja ke Ledok Sambi. Ini saya berada di Jalan Sambi, ini menuju ke pintu keluar, menuju Jalan Kaliurang. Dari area parkir menuju Jalan Kaliurang lumayan jauh, dan ini berada di pemukiman penduduk. Oke, depan saya itu adalah Jalan Kaliurang. Kalau ke kiri menuju kota Jogja, karena tujuan kita mau ke objek wisata Kaliurang, mau ke Telogo Putri, jadi belok ke kanan. Sekarang sudah berada di Jalan Kaliurang, tepatnya di KM 19,2. Dari sini ke Telogo Putri Kaliurang, jika diukur melalui Google Map, itu kisaran 7,8 km atau 4,4 mil. Telogo Putri terletak di Desa Hargo Binangun, Kapanewon Pakem, Kabupaten Sleman. Di sini tidak hanya bisa menikmati wisata air, namun juga wisata alam, karena Telogo Putri terletak di sebuah bukit yang bernama Plawangan, yang berada di lereng selatan Gunung Merapi. Ada mitos menarik terkait Telogo Putri. Konon adalah tempat pemandian para bidadari dari Kayangan, hingga akhirnya dikenal dengan sebutan Telogo Putri. Telogo sendiri dalam bahasa Indonesia berarti telaga atau danau, sementara kata putri mengartikan kata yang sebenarnya, yaitu putri atau perempuan. Mitos lain yang kerap dibicarakan adalah siapapun yang membasuh wajahnya di sana bisa menjadi awet muda. Pada tahun 80-an, sebenarnya Telogo Putri Kaliurang ini sempat digunakan menjadi sebuah kolam renang umum, sempat menjadi primadona, namun akhirnya ditutup setelah munculnya lokasi-lokasi wisata di sekitar Jogja. Puncaknya terjadi ketika gempa bumi Jogja tahun 2006, kolam renang kemudian ditutup secara permanen, hingga akhirnya pihak pengelola memutuskan untuk mengubahnya menjadi destinasi wisata baru dengan berbagai wahana yang lebih menarik. Di Telogo Putri, tidak hanya bisa menikmati pemandangan yang indah, namun juga bisa menjajal berbagai permainan seperti flying fox dan juga naik kano atau naik bebek di sekitar telaga. Setelah itu bisa menjelajahi kawasan hutan Taman Nasional Gunung Merapi yang dikelola langsung oleh perhutani, karena memang Telogo Putri ini berada di dalam kompleks yang sama dengan Bukit Plawangan Turgo. Di dalam hutan pun masih ada beberapa objek wisata yang bisa dikunjungi, yaitu Kali Adem atau Kali Kuning, Watu Kemloso, juga air terjun Telogo Muncar. Nanti sesampainya di sana saya akan masuk sebentar ke Telogo Muncar. Di lokasi wisata ini juga tersedia base camp Lava Tour Merapi yang bisa dipesan secara khusus. Adapun fasilitas yang bisa digunakan di sekitar Telogo Putri Kaliurang seperti taman bermain, tempat beribadah, toilet,
area trekking, dan juga warung penjual makanan khas setempat seperti jadah ketan dan tempe bacemnya. Lalu ada sate kelinci, pecel khas Telogo Putri yang khas dengan kembang turinya, dan lain-lain. Untuk dapat masuk ke Telogo Putri, dikenakan tarif Rp6.000 per orang, sementara untuk biaya parkir roda 2 dikenakan tarif Rp3.000 saja. Sedangkan untuk mobil Rp5.000 dan bus kalau tidak salah kisaran Rp20.000. Jam operasional dari destinasi wisata Telogo Putri ini yaitu dibuka setiap hari dari jam 7 pagi sampai dengan jam 6 sore. Lokasi wisata ini tidak pernah tutup dan akan penuh sesak di hari libur atau weekend. Jika tidak terlalu suka dengan keramaian, bisa mengunjungi Telogo Putri pada pagi hari atau sore menjelang tutup. Saat ini Telogo Putri ramai pengunjung karena terkenal dengan penyewaan skuter yang sedang tren. Banyak pengunjung yang sengaja mengunjungi Telogo Putri untuk bermain skuter untuk melihat keindahan alam Kaliurang. Skuter Kaliurang berada di sebelah Sate Mbah Ganis dan buka setiap hari mulai pukul 8 pagi hingga jam 20 atau jam 8 malam. Untuk harga sewa skuter dikenakan Rp10.000 per 15 menit dan Rp35.000 per 1 jam. Harga yang sangat terjangkau karena kita dapat mengelilingi dan melihat indahnya alam Kaliurang serta merasakan kesegaran udara di Kaliurang. Bagi yang masih ingin menikmati destinasi wisata lainnya di sekitar Telogo Putri, bisa menginap di beberapa hotel di dekatnya. Bahkan di lokasi ini tercatat setidaknya ada lebih dari 10 hotel, mulai dari Hotel Melati hingga hotel berbintang. Masih banyak hal menarik di sekitar kawasan wisata itu, salah satunya adalah bisa melihat segerombolan monyet ekor panjang yang kerap menampakkan diri. Namun mereka tidak pernah mengganggu aktivitas para wisatawan. Dan kita bisa berinteraksi dengan mereka seperti memberi makan misalnya, walaupun sebenarnya tidak boleh, harus dibimbing oleh pemandunya. Semoga nanti bertemu monyet-monyet di Telaga Putri. Sepanjang jalan ini terlihat seliweran mobil jeep. Bagi yang ingin memacu adrenalin, mencoba naik mobil jeep menjelajah daerah Kaliurang. Nanti di Telogo Putri juga ada tempat untuk menyewanya. Ada Jeep Tour Community, untuk tarifnya beragam sesuai jarak tempuh dan lokasi yang dilewati. Ini jalanan terus menanjak karena ini menuju daerah perbukitan, menuju area Gunung Merapi. Tentu saja bagi yang hendak berwisata ke Kaliurang, pastikan kendaraan dalam kondisi prima. Ban motor jangan lupa dicek karena yang saya lihat di sekitar sini jarang sekali bengkel motor. Udaranya sangat sejuk, kanan kiri jalan terlihat banyak pepohonan. Yang tidak suka keramaian dan ingin mencari tempat wisata alam yang alami, tentu saja sangat tepat jika menjadikan Kaliurang sebagai pilihan. Akhirnya sampai di gerbang masuk objek wisata Kaliurang. Retribusinya Rp4.000 per orang, sangat murah dan sangat terjangkau. Dengan uang Rp4.000 sudah bisa jalan-jalan mengelilingi lereng Merapi sebelah selatan. Rp4.000 tersebut hanya retribusi masuk wilayah Kaliurang. Jika masuk ke objek wisata yang berada di sini, tentu saja ada biaya lainnya. Namun bagi saya pribadi, wisata alam Kaliurang termasuk destinasi wisata yang murah meriah sebanding dengan apa yang kita dapatkan. Oke, mari jalan. Video saya percepat saja.
depan itu ada Tugu Udang. Di sini jalannya bercabang-cabang. Tugu Udang ini bisa menjadi penanda. Ke Telaga Putri dari Tugu Udang ini ambil jalan ke arah kanan lewat Jalan Astomulyo. Kalau depan itu adalah patung monyet Kaliurang. Ini juga bisa menjadi penanda jalan. Ke Telaga Putri ambil jalan ke arah kiri. Oke, video sengaja tidak saya percepat, apalagi saya potong, agar bisa menjadi penunjuk jalan sederek sekalian setelah sampai di sekitar sini. Sebab jalan di sini bagi yang baru berkunjung cukup membingungkan karena banyak cabangnya. Nah, depan itu ada pertigaan yang mau ke Museum Ulen Sentalu atau ke Taman Nasional Kaliurang, silakan belok ke arah kiri. Tujuan kita ke Telaga Putri, jadi ambil jalan ke kanan. Nah, ini driver saya sempat hampir salah jalur. Ke Telaga Putri paling dekat lewat jalur kanan. Kalau yang ini kan jalur kiri. Ini jalur kiri menuju villa-villa dan penginapan yang menjamur di lereng Merapi ini. Lewat sini bisa, namun kejauhan. Jadi yang terdekat adalah lewat jalur kanan melewati Jalan Telaga Putri. Nah, yang saya lewati ini adalah Jalan Telaga Putri. Sudah hampir sampai. Bisa dilihat Tugu Elang Jawa sudah terlihat, berarti sudah sampai di objek wisata alam Telaga Putri. Ambil jalur yang kiri, karena jalur yang kanan itu adalah pintu keluarnya, dan itu satu arah. Bisa dilihat, seberang jalan itu adalah Telaga Putri. Di situ ada embung Telaga Putri, ada taman kupu-kupu, penyewaan skuter, ada taman bermain, ada wisata kulinernya, tempat untuk panggung seni, dan lain-lain. Yang mau ke Telaga Putri, sesampainya di parkiran bisa langsung ke sana. Dalam video ini saya ingin mengunjungi air terjun Telaga Muncar. Penasaran dengan monyet ekor panjang di Taman Nasional Gunung Merapi ini? Sudah terlihat beberapa monyet ekor panjang seliweran di pinggir jalan. Kiri jalan tertulis parkir motor Rp3.000, parkir mobil Rp5.000. Bagi yang membawa kendaraan bermotor roda 2, parkirannya di kiri jalan ini. Untuk parkir roda 4, lurus sedikit dan belok ke kanan. Parkiran mobil sangat luas. Hari ini pengunjung sangat ramai. Video ini saya ambil hari Minggu 4 September 2022. Hari libur, tempat ini memang selalu ramai. Oke, saya parkir dulu.
Mari menuju air terjun Tlogo Muncar. Air terjun Tlogo Muncar ini terletak di kawasan konservasi Taman Nasional Gunung Merapi, daerah Tlogo Putri, Hargominangun, Kabupaten Sleman. Perhatikan, banyak monyet ekor panjang berkeliaran. Ini kiri saya adalah hutan, dan kanan saya itu adalah area kuliner. Nah, ini adalah pintu masuk objek wisata Tlogo Muncar yang berada di kawasan Taman Nasional Gunung Merapi. Belum lama ini saya pernah ke sini di hari biasa. Karcis masuknya Rp5.000. Karena ini hari libur, jadi karcis masuknya Rp7.500 per orang. Sebenarnya kawasan ini ada menara pandang di Bukit Pronojiwo, jadi kita bisa melihat Gunung Merapi dari dekat. Namun saat ini ditutup sementara karena Merapi sedang tidak baik-baik saja, dan yang dibuka sementara hanya air terjun Tlogo Muncar saja. Tlogo Muncar buka jam 9 pagi dan ditutup jam 3 sore. Sudah sampai di dalam, ini jalan setapak menuju air terjun Tlogo Muncar. Saya belum menjumpai monyet ekor panjang. Biasanya di sekitar jalan ini banyak sekali seliweran, apalagi jika hujan mau turun. Monyet-monyet itu pada berduyun-duyun menuju pohon yang sangat tinggi di dekat pintu masuk tadi. Videonya tidak saya potong biar jalan setapaknya tidak ada yang terlewatkan. Nah, depan itu adalah air terjun Tlogo Muncar. Sayang sekali air terjunnya tidak mengalir deras. Sepertinya di sini baru direnovasi, sebab belum lama ini saya dari sini, belum ada beteng bebatuan ini. Sedikit cerita kenapa debit airnya Tlogo Muncar tidak sederas dulu. Ini dikarenakan gempa bumi tahun 2006 menggeser bebatuan tebing air terjun dan membentuk celah yang menyebabkan sebagian air masuk ke dalam celah sehingga pancaran air terjun menjadi berkurang. Ditambah lagi tahun 2010, wilayah sekitar air terjun habis terbakar akibat erupsi Gunung Merapi, sehingga tidak ada lagi tumbuhan yang berfungsi sebagai pengikat air, dan banyaknya material erupsi Merapi yang menutupi wilayah ini, sehingga aliran air terjun menjadi semakin berkurang dan kembali berangsur pulih setelah tahun 2016. Sudah cukup ya bagi yang penasaran dengan air terjun Tlogo Muncar. Mari kita keluar dan mencari monyet ekor panjang. Saya tadi melihat banyak sekali justru di luar area Tlogo Muncar ini. Nah, ini saya sudah keluar dari objek wisata alam Tlogo Muncar. Sepanjang jalan dari pintu keluar terdapat banyak sekali kulineran khas Jogja.
Nah, itu monyetnya, mari kita ke sana. Monyet ini memiliki panjang ekor yang kurang lebih sama dengan panjang tubuhnya. Pengunjung sebenarnya tidak diperbolehkan memberi makan sembarangan tanpa didampingi oleh petugas. Mungkin karena monyet adalah primata yang berkelompok, sehingga jika memberi makan dengan cara yang salah, justru akan membahayakan pengunjung. Tapi kenyataannya ini pengunjung tetap banyak sekali yang memberi makan. Monyet ekor panjang terlihat banyak sekali di kawasan ini. Selama mematuhi anjuran dan larangan dari petugas, primata tersebut tidak akan membahayakan pengunjung. Oke, terima kasih sudah mau saya antar ke Telaga Putri Kaliurang dari Ledok Sambi. Dan terima kasih sudah menemani saya melihat kondisi terkini air terjun Telaga Muncar. Video ini start dari wisata alam Ledok Sambi. Jika ingin start dari Tugu Jogja, silakan kunjungi video saya yang berjudul Menuju Ledok Sambi via Tugu Jogja. Nanti kalau sudah sampai di KM 19,2, lanjutkan lagi ke video ini. Semoga video ini bisa mengantar perjalanan sederet sekalian yang ingin menuju daerah Kaliurang. Saya undur diri, sampai bertemu kali lain. Selamat berwisata, semoga bahagia. Matur nuwun.